Lagi rame nih di mana-mana di medsos bahas apa namanya Tokopedia, Tokopedia sampai Goto rugi 90 triliun. Waduh, gila ya kan. Ruginya adalah 90 triliun. Itu gimana caranya ya perusahaan kok bisa bikin rugi segitu gede gitu kan? Apakah itu rugi yang benar-benar uang keluar dari laci atau uang keluar dari kas di mana terjadi kerugian sebesar 90 triliun? Nah, itu kan yang harus kita selidiki. Nah, ini di sini saya akan sharingkan bagaimana cara menyelidikinya pada laporan keuangan kan gitu. Terus yang berikutnya adalah goodwill. Apalagi itu istilah baru yang muncul goodwill, goodwill itu lagi rame tuh dibahas ya. Goodwill, goodwill, niat baik. Syah. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia kan goodwill itu niat baik ya. Goodwill, niat baik. Tapi sebenarnya nah, nanti Anda nilai sendiri lah ya. Itu niat beneran baik apa enggak gitu ya. Nah, yang pertama kita harus cek dulu. Beneran nggak rugi secara keuangan 90 miliar. Artinya uang keluar dari lacinya toko. Akan gitu ya. Tokonya Goto gitu. Nah, kita ceknya kemana? Kita ceknya ke laporan arus kas. Ya, kita cek di sini di laporan arus kas, Anda periksa di sini. Di mana kalau di laporan laba rugi, di sini ada kerugian dari goodwill sebesar 78 T. Ya, ini kan T ya. Saya pastikan lagi nih, dalam juta rupiah. Berarti 78 juta ditambah nolnya 6. Berarti 78 T. Goodwill keluar nih. 78 T. Nah, kita cek angka 78 T. Ada nggak di laporan arus kas? Itu dulu. Ya, kita cek dari kegiatan operasi, ya kan gitu kan. Ada nggak keluar nih tahun 2023 sebesar 78 T? Nggak ada, ya. Oke, terus dari aktivitas investasi, ada nggak keluar 78 T? Pleketek, pleketek, pleketek. Tidak ada, ya. Terus dari kegiatan investasi, kita cek. Tidak ada, ya. 78 T. Pendanaan. Tek, 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 tek. Gampang kan nyarinya? 78 T. Ada nggak? Cet, 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 cet. Habis, ya, nggak ada. Jadi tidak ada angka 78 T. Artinya itu kerugian yang bukan berasal daripada uang di laci ataupun dari persediaan, ya, ataupun dari harta tidak bergerak yang mengalami kerugian. Tidak. Loh, jadi apa ini goodwill? Kan gitu ya. Saya cari-cari goodwill itu ketemunya ini di websitenya OCBC ya. Anda bisa cari di Google juga dan kemungkinan besar tidak jauh beda dari ini ya. Goodwill itu adalah mencerminkan nilai tambahan namun tidak memuat arus kas untuk bisnis tersebut. Bener kan? Makanya kita cek di arus kas itu nggak ada. Artinya mutasi mutasi gampangnya gini. Kalau toko Anda itu punya laci dan rekening bank, itu nggak ada 78T itu di laci Anda keluar 78T nggak ada. Anda cek di mutasi bank Anda 78T out nggak ada. Ya, tidak memuat arus kas untuk bisnis tersebut. Enggak. Meski demikian, goodwill memiliki nilai yang signifikan bagi kinerja dan potensi pertumbuhan perusahaan. Nah, apa aja yang tergolong goodwill? Nah, satu, hak cipta atau paten. Nah, ini kan bukan harta tidak bergerak, Pak. Tidak berwujud malah. Ya, ini bukan harta berwujud ini. Relasi baik dengan pelanggan, reputasi bisnis, nama atau merek, lisensi dan izin, keahlian karyawan, nama domain, rahasia bisnis. Ini tidak berwujud semua, ya. Ini tidak berwujud. Nah, karena dia tidak ada di dalam arus kas dan ini juga tidak berwujud, kalau orang di warung kopi akan nyeletuk, loh berarti nilainya suka-suka gua dong. Iya, Pak. Bener, Pak. Nilainya suka-suka Anda. Ya, nilainya suka-suka Anda. Karena goodwill ini, karena dia tidak ada arus kasnya ya, tidak menyangkut arus kas, ya. Goodwill ini hanya terjadi pada saat ada akuisisi atau merger.
Jadi hanya terjadi pada saat akuisisi atau merger. Dan Anda perlu ingat, Goto itu adalah Gojek yang dimergerkan dengan Tokopedia. Maka kita harus cek ke prospektus ya. Prospektusnya, ini prospektusnya Tokopedia, Goto. Anda lihat di sini 31 Juli 2021. Muncul di sini goodwill 93 triliun. Yang mana tahun 2020 tutup buku nih. Nggak ada angkat goodwill itu nggak ada, bos. Goodwillnya nggak ada. Nah, nggak ada. Nggak ada sebesar 93 triliun. Nggak ada. Goodwill ini hanya muncul ketika proses merger Gojek dengan Tokopedia. Tujuannya apa? Ya, supaya asetnya terlihat besar, Pak. Asetnya Goto terlihat besar. Itu. Jadi kalau tidak ada goodwill sebesar ini, yaitu ya kita anggap aja angka goodwillnya adalah 93 triliun ya, maka sebenarnya asetnya Goto sebelum ada Tokopedia, berarti kan Gojek ya, 30 triliun. Nih, berdasarkan pembukuan 2020 akhir. Ya, 30 triliun. Masuk Tokopedia menjadi Goto, asetnya bengkak jadi 148 triliun. Oke. Angka goodwill ini suka-suka bikinnya. Ya, walaupun ada rumusnya, tapi tetap intinya sih suka-suka. Sama seperti gini. Anda mau menghitung future value untuk suatu perusahaan. Ini kan biasa orang fundamental itu kan ngitung ya. Ini 5 tahun ke depan nilai perusahaan berapa? Berdasarkan apa Anda hitung? Berdasarkan angka yang pertumbuhan laba bersih yang sudah terjadi, terus inflasi rata-rata kita dalam 5 tahun terakhir ini berapa, kemudian premium risk negara Indonesia itu berapa, kemudian tingkat suku bunga dari obligasi 10 tahun Republik Indonesia itu berapa, itu semua dihitung, ditambahkan dengan angka kira-kira growth ke depan itu berapa ya. Nah, selain daripada angka pertumbuhan ke depan seperti berapa suku bunga obligasi 10 tahun itu angkanya ibaratnya bukan suka-suka, ada kan gitu ya. Growth 5 tahun terakhir ke belakang bisa dihitung pakai kalkulator ya kan. Jadi bukan suka-suka. Kemudian risk premium bisa dicari di website, itu ada dari ibaratnya Global Finance di mana setiap tahun itu risk premium masing-masing negara itu sudah diukur. Jadi bukan suka-suka. Nah, yang suka-suka itu adalah Anda menentukan pertumbuhan rata-rata untuk 5 tahun ke depan. Anda bisa agresif, konservatif, atau moderat. Nah, itulah angka suka-sukanya. Makanya ketika 10 orang ahli fundamental duduk bersama menentukan berapa nilai Astra sebenarnya untuk 5 tahun ke depan, angkanya bisa beda semua. Ya, karena adanya future growth itu. Nah, kira-kira begitulah. Goodwill itu ya ada rumusnya, tapi ya tetap ada unsur suka-suka gua. Mau berapa? Gelap no kan 93 triliun. Cepet masuk. Jadilah bengkak asetnya Goto 148 miliar. Nah, kalau Anda sudah mengerti bahwa ini adalah nilai suka-suka, maka ketika Anda sebagai pemilik Goto mau menjual Tokopedia ke TikTok, ya, mau menjual Tokopedia ke TikTok, pembeli dalam hal ini adalah TikTok, dia akan berkata, kan TikTok ini perusahaan besar ya, Tokopedia mah ujung kukunya doang, Goto mah ujung kukunya doang. TikTok perusahaan besar. Jadi udah pasti, gua nggak mau pakai angka suka-suka, gua maunya pakai angka real. That's why itulah kenapa orang pada bingung. Anjrit kok cuma 13 triliun? Terus ditambah dengan promissory note 1 miliar US dollar. Ya kan? Ini kan note ibaratnya sebuah bill ya, sebuah janji bahwa saya akan suntik modal kalau memang modalnya kurang. Nanti saya akan suntik modal sampai 1 miliar US dollar. Tapi ini kan masih berupa janji. Yang beneran deal itu 13 triliun. Makanya orang bingung, anjrit. Loh, kok cuma 13 triliun? Bukankah? Terus ibaratnya dia dapat 75% lagi sahamnya Tokopedia. Bukankah di laporan keuangan itu aset perusahaan
Gede loh, ratusan, di atas 100 T, kan gitu ya. Kok Tokopedia diambil cuman dibayar 13 triliun? Itu yang orang bingung. Kenapa? Sebenarnya jawabannya adalah TikTok nggak mau ngitung goodwill. Nggak ada urusan gua sama goodwill. Gua nggak mau ngitung goodwillnya. Kita sama-sama tahu lah, lu bullshit doang akan gitu ya. Ibaratnya kalau Biden mau ngomong kan, ah lu bullshit dah, goodwill lu hitung suka-suka hati lu. Gua mau hitung yang bener-bener real, aset, on the book, di atas bukumu. Bukan goodwillnya, gua nggak mau ikutan. Deal kita ya, 13T. Itu bos. Sampai di situ, saya harap Anda nggak bingung dulu. Kenapa kok dealnya 13T? Karena TikToknya nggak mau ditipu. Nah, simpelnya gitu. Gua nggak mau hitung goodwill. Gua mau hitung yang real. Oke, 13T untuk 75% saham. Jadi apakah valuasinya Tokopedia ini jeblok 92%? Jawabannya iya kalau dihitung dari goodwill. Iya kalau dihitung dari goodwill. Tapi kalau goodwill-nya Anda tidak hitung, ya nggak jeblok segitu, bos. Biasa aja. Oke. Nah, berarti sampai di sini Anda udah paham bahwa sebenarnya Goto ini tidak rugi 90T. Ya. Goto ini tidak rugi 90T. Lah, tapi kenapa tertulis di laporan keuangan dia rugi 90T, Pak? Goodwill-nya dihapus 78T. Penghapusan goodwill harus dicantumkan di dalam laporan laba rugi. Itu ada di website accAglobal.com. Ya, ini website perkumpulan para akunting di seluruh dunia. Kemarin ada kok. Ya. Oh, sebentar ya, ada dekat-dekat sini. Ada di situ ditulis bahwa kalau penurunan goodwill maka harus dicatatkan pada laporan laba rugi. Ya, tapi tidak mempengaruhi secara cash flow, ya arus kas. Nanti Anda baca sendiri ya, ini websitenya Anda tinggal cari accglobal.com, terus di Google Anda pluskan dengan goodwill, seperti itu. Jadi Goto tidak rugi 90T. Ruginya Goto sebenarnya berapa? Ya, 90T Anda kurangin 78. Berarti rugi sebenarnya si Goto itu hanyalah 12T. Itu, bos. Rugi sebenarnya adalah 12T. Ya. Tahun ini ribut. Apa rugi 90T? Karena dia menghapus goodwill sebesar 78T. Anda kalau lihat di tahun sebelumnya, tahun 2022, akhir tahun, itu juga ada penghapusan goodwill sebesar 11 triliun. Tapi kan tidak terlalu menghebohkan. Karena kerugian usaha sebelum dipengaruhi oleh goodwill aja dia udah rugi 30T. Ya. Ditambahin goodwill ya ibaratnya angkanya ya nggak sebesar sekarang di mana rugi usaha 10T tapi penghapusan goodwillnya 78T. Ya mabok lah jadinya. Total-total rugi 90T di atas buku, di atas kertas. Padahal secara secara cash flow dia tidak rugi 90 triliun. Seperti itu. Jadi kalau Anda lihat di sini sebenarnya kerugian daripada Goto ini udah mulai mengecil. Tetap aja rugi ya masih ya. Di sini rugi rugi bersih ya. Itu. Jadi mulai deh pemikiran Anda kemana-mana. Berarti kalau gitu IPO Goto itu kemahalan dong. Yes, kemahalan bos. Karena ditambahin angka goodwill. Berarti sebenarnya ini 4 gulipat laporan keuangan dong bos. Yes and no. Karena goodwill diperbolehkan. Goodwill itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Berdasarkan akuntansi itu boleh. Nah, gebleknya yang beli itu kagak ngerti goodwill itu apa. Jadi yang salah yang beli. Sekali lagi, IPO itu tidak ada kewajiban untuk investor itu beli.
Nggak ada. Investor itu diberikan kebebasan sebebas-bebasnya mau beli atau enggak. Kemudian kesempatan sebanyak-banyaknya untuk meneliti prospektus itu. Ya, untuk meneliti prospektus itu. Nah, sekarang goodwill-nya dihapus, baru kepada kebakaran jenggot semua. Anjrit, valuasinya turun. Ya sebenarnya bukan turun ya, dia cuma menjadi aslinya ya begini, Bos. Aslinya itu ya begini. Jadi kalau ditanya harga sekarang itu kalau digocap pun murah atau enggak Goto ini, ya. Kalau digocap gitu kan. Nah, ya kita coba lihat ekuitasnya jadi berapa? 35 T doang. Tahun lalu 122 T. Tahun sekarang 35 T. Wow. Aduh, 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 aduh. Ya. Tahun lalu 122 T, sekarang cuma 35 triliun ekuitas. Jadi ya sudahlah, nggak usah dihitung. Gocap itu aja masih kemahalan, Bos. Serius, ya. Harga gocap itu masih kemahalan. Jadi ya, oke, semoga Anda mulai bertambah pinter lagi. Jadi bukan cuman tertipu dengan gimmick-gimmick karya anak bangsa. Ya, keren sih gimmicknya karya anak bangsa. Tapi kan jadinya dompet Anda yang semakin tipis jadinya. Jangan tertipu gimmick, bos. Di bisnis ini, uang jadi uang. Pinter-pinter lah. Ya, jangan tertipu dengan narasi, gimmick, apa segala macam. Makanya channel channel Telegram saya kasih nama berdagang angka. Yang kita harus lihat itu angka, bukan narasi. Angka nggak pernah bohong. Manusia bisa bohong. Jadi selamat datang di valuasi terbaru Goto. Ya, di mana gocap masih kemahalan. Salam trading sadis, trading sangat disiplin. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.